Iblis tahu siapa Tuhan Allah, Tritunggal, terperdaya sembah Bapak Iblis. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Iblis itu tahu siapa Tuhan Allah. Lah Tritunggal diperdaya oleh iblis. Tritunggal suruh nyembah Bapak Iblis. Ya. Iblis adalah mantan malaikat, yaitu naga besar merah padam. Wahyu 12 ayat 3, berkepala 7. Saya lagi pilek ini. Berkepala 7, bermahkota 7, tapi tanduknya ada 10. Lalu ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang. Wahyu 12 ayat 4. Nah, ketika diusir dari surga, barulah ketahuan naga besar itu adalah iblis atau Satan. Sedangkan bintang-bintang adalah malaikat-malaikatnya atau setan-setan. Wahyu 12 ayat 9. Nah, ini dia. Iblis dan setan tahu siapa Tuhan Allah. Kan iblis dan setan kan mantan malaikat. Dia menghuni surga berapa lama? Ya dalam masa kekekalan. Berapa lama, Pak? 36,5 miliar tahun. Iblis itu ada di surga. Dulu belum pakai iblis, ya itu sebagai sering disebut Lucifer, malaikat Lucifer. Itu orang-orang Katolik tuh yang nyebut itu, ya. Terus dia itu naga merah padam, ya, berkepala 7, bermahkota 7, tanduknya ada 10. Iblis dan setan tahu siapa Tuhan Allah. Iblis dan setan yang sama-sama mantan malaikat sangat tahu siapa Tuhan Allah di surga, yaitu Tuhan itu yang berkarya, namanya Yesus. Sedangkan Allah itu yang duduk di tata surga, disembah, namanya juga Yesus. Kalau Anda tidak tahu Yohanes 1 ayat 1, sebenarnya Anda tanya sama iblis. Iblis tahu. Gimana Pak? Para PDT, para pendusta, ya, PDT pendusta dan RM Raja Muter-Muter. Kalau Anda bingung Yohanes 1 ayat 1, kalian tanya ke iblis. Kan kamu nyembah Bapa toh? Bapa itu kan iblis. Tanya ke Bapa, ya, Bapa iblismu itu. Dia bisa cerita 36,5 miliar tahun, ya, iblis dan setan ini kan nyembah di surga. Dia tahu, ya, yang berkarya itu disebut Tuhan, yang duduk di tahta surga disebut Allah. Itu iblis tahu. Makanya ada firman dan Allah. Kalau kamu tidak tahu firman, tanya sama iblis. Firman itu artinya Tuhan. F-nya huruf besar, ya. Firman F huruf besar. Yohanes 1 ayat 1. Anda para apologeter yang penyembah Bapak Iblis, para apologeter penyembah Bapak Iblis, kalau kamu bingung Yohanes 1 ayat 1, kalian tanya ke Bapak Iblismu. Bapak iblismu itu pernah, ya toh, dulu pernah menyembah Tuhan Allah. Dia tahu Tuhan Allah itu namanya Yesus. Yang berkarya disebut Tuhan, namanya Yesus. Yang duduk di tata surga disebut Allah, namanya Yesus. Matius 4 ayat 10. Ini bukti-buktinya. Bukti-bukti bahwa dulu iblis dan setan itu tahu siapa itu Tuhan Allah, ya. Saudara-saudara, saya lama loh maaf kata nih, nggak pilek sampai meler begini, ya. Baru sekarang ini pilek keluar ingusnya, ya. Matius 4 ayat 10. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus berkata kepada iblis, sembahlah Tuhan Allahmu. Hanya kepadanya, hanya kepada dialah engkau berbakti. Yesus itu tahu iblis, sembah Tuhan Allahmu. Ya, iblis ya tersipu-sipu, ya toh. Ayat ini sangat clear menjelaskan bahwa iblis itu tahu di surga itu Tuhan Allah, dan dulu Tuhan Allah itu disembah juga oleh iblis. Makanya Yesus mengatakan, iblis sembahlah Tuhan Allahmu. Ya, iblis dulu menyembah Tuhan Allah dan dia tahu siapa itu Tuhan Allah, ya. Tuhan Allah di surga adalah Yesus.
Yang dia sedang cobai Yesus yang fisik manusia. Sebenarnya ayat ini ingin mengatakan iblis sembahlah aku, tapi aku yang di surga loh ya, bukan aku yang fisik manusia. Kalau aku fisik manusia kan sedang jadi fisik manusia. Aku yang di surga kan Yesus namanya. Sembah aku yang di surga sana. Itu kata Yesus kepada iblis. Nomor 2, Yakobus 2 ayat 19, setan percaya satu Allah tuh. Setan-setan itu percaya satu Allah, sebab setan-setan itu tahu, karena setan-setan juga mantan malaikat di surga, dia menyembah satu-satunya Tuhan Allah, ya Yesus itu. Nomor 3, Lukas 8 ayat 28, setan-setan tahu Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ketika Yesus sedang jadi manusia, setan-setan nyebut Yesus, engkau anak Allah maha tinggi, artinya berasal dari Allah maha tinggi. Setan-setan itu tahu Allah maha tinggi, Allah Ta'ala itu Yesus. Tahu setan. Anda yang tidak tahu, Anda yang meragukan, emang Allah Ta'ala itu siapa? Ya, Yesus di surga. Tanya itu sama setan, setan tahu. Karena setan ini mantan malaikat. Jadi ya, iya, Anda tanya aja sama setan, kamu kan mantan malaikat. Dulu Allah Ta'ala itu siapa di surga? Yesus, jelas ditulis kok. Lukas 8 ayat 28. Para setan-setan ngomong ke Yesus yang manusia, Yesus tolong ya Yesus, engkau kan anak Allah Ta'ala, Allah maha tinggi. Ya, waktu jadi manusia di bumi disebut anak Allah maha tinggi. Ketika di surga ya dia adalah Allah maha tinggi ini. Di dalam Yesaya 57:15, Allah Ta'ala, enggak cuma Ta'ala, subhanahu juga. Yesaya 57:15, selain maha tinggi, maha suci juga. Allahnya orang Kristen itu subhanahu wa ta'ala. Yes, udah gitu punya nama lagi, Isa Al-Masih. Yesaya 57:15 ini diakui juga oleh setan-setan di dalam Lukas 8 ayat 28 ini waktu di Gerasa itu. Ya. Setan-setan tahu di surga Allah Ta'ala, Allah maha tinggi adalah Yesus. Tritunggal malah tidak tahu. Tritunggal lebih rendah dari setan. Para apologeter Tritunggal tak kasih tahu, kamu lebih rendah dari setan, lebih rendah dari iblis. Ya, Tritunggal malah tidak tahu siapa Tuhan Allah di surga. Tritunggal malah tidak tahu. Tritunggal taunya Tuhan itu beda dengan Allah. Kalau Tuhan itu Yesus masih oke, tapi kalau Allah itu adalah Bapa, kamu lebih rendah dari setan. Para apologeter yang ngaku apologeter, para PDT pendusta tak kasih tahu setan lebih tinggi dari kamu. Ya, setan itu tahu Tuhan dan Allah itu sama. Isa Al-Masih Yesus Kristus. Sedangkan kamu membedakan paling ngetop Tuhan itu Yesus, Pak. Kalau Allah itu Bapa. Ya. Kamu lebih rendah dari setan, tak kasih tahu. Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, ayat 11. Tuhan Allah satu-satunya adalah seorang yang duduk di tata surga, yaitu Yesus. Kok seorang, Pak? Emangnya harus pakai seekor? Itu bahasa manusia. Yang duduk di tata surga, Wahyu 4 ayat 2, seorang. Artinya apa? Tunggal. Kok disebut seorang, Pak? Apakah Anda lebih nyaman kalau disebut seekor atau seonggok atau segumpal? Yang duduk di tata surga segumpal Tuhan Allah. Mikir. Itu bahasa manusia ya, dikatakan seorang. Malaikat saja juga disebut seorang, kok Roh Kudus juga disebut seorang, untuk menjelaskan bahwa satu-satunya ya gitu ya. Ya kata gantilah ya. Kan lebih baik disebut seorang daripada seekor atau segumpal atau seonggok. Mikir. Seorang Yesus Alfa Omega Maha Kuasa. Jadi yang duduk di tata surga itu cuma ada Yesus. Ada Bapa nggak? Kagak ada. Tanya sama setan kamu. Anda yang masih tidak ngerti bahwa di surga itu kamu mengira ada Bapa, kamu tanya sama setan, tanya sama iblis. Kan setiap hari kamu menyembah Bapa itu, Bapa iblis itu kamu tanya. Ya.
Karena iblis dan setan itu levelnya lebih tinggi daripada Tritunggal, dan karena Tritunggal itu tidak tahu siapa Tuhan Allah di surga, maka Tritunggal diperdaya dan disuruh menyembah Bapa. Enggak taunya Bapa itu Bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44. Jadi valid semua Tritunggal menyembah si Bapa iblis itu. Salam Pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, merah kuping, ya, merah kuping kalian, ya, 2000 tahun kalian terkena halusinasi dari si Bapak iblis. Bapak Yesus itu Allah yang benar, ya. Yohanes 17 ayat 3, Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau Anda membaca Yohanes 17 ayat 3, ada 2 kata kunci, yaitu hidup yang kekal dan Allah yang benar. 2 kata kunci itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 20, dialah Yesus Kristus. Ya, Allah yang benar dan hidup dan kekal itu bukan Bapa, tetapi Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Allah yang benar. Lah Bapa apa Pak? Bapa itu kiasan dari Yesus Kristus Allah yang benar, karena Yesus masih di bumi. Karena Yesus itu masih di bumi, maka Yesus berkata, Allah yang benar itu saya memanggilnya Bapa. Kalau Anda membaca Yesaya 63 ayat 16, syarat dari Bapa itu, namamu ialah penebus kami. Siapa? Yesus. Orang Yahudi itu juga memanggil Allah itu Bapa, tapi syaratnya harus penebus. Siapakah Bapa yang jadi penebus? Ya Yesus. Lalu dijelaskan oleh Yesus, Bapa itu kiasan dari Yesus Allah yang benar. Kalau kamu tidak tahu Allah yang benar, kamu tanya sama iblis. Iblis itu ngerti. Di surga itu ada Tuhan Allah namanya Yesus. Para mukalab gimana Pak? Mukalab biarin aja. Mukalab biarin saja menikmati di dalam IQ tiarap. Ya, mukalab itu dijadikan bahan candaan aja. Ada nggak Pak mukalab pinter? Nggak ada. Dia akan terkendala oleh 2 Korintus 3:14. Pikiran tumpul. Termasuk kalian para PDT, para pendusta, dan para RM raja muter-muter. Sehebat apapun, sekolah apapun, termasuk kalian yang ngaku apologeter Tritunggal penyembah Bapak Iblis, sepinter apapun kamu belajar, tidak akan pernah bisa paham Alkitab kalau kamu tidak menyembah Yesus. Ya, worship itu ada 2, ada menyembah, ya, beribadah itu ada 2, ada worship, ada serve. Ada menyembah, ada melayani. Melayani yang sempurna itu apa? Melayani para janda-janda. Seneng dong melayani janda. Iya, tapi di atas 60 tahun. Hehehe. Nggak seneng Pak kalau di atas 60, ya. Karena ada ayat Alkitab. Ibadah yang sejati itu melayani janda-janda, di samping menyerahkan hidupmu, tubuhmu. Itu ibadah dalam arti serve. Tapi ada juga ibadah dalam arti worship, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Menyembah Allah, jangan menyembah Bapa. Ya, Bapa itu kiasan dari Yesus Allah yang benar. Very clear toh? Ya. Selama Yesus masih di bumi dan ada di langit tingkat 2. Nggak ngerti Pak lah, sekolahmu teolologi sih. Teolologi dipelajari. Ya. Dulu kan nggak bisa masuk universitas toh. Kalian itu kan buangan semua. Buangan dari universitas, malu dari SMA, masuk kuliah kemana-mana nggak masuk. Masuk aja sekolah teolologi. Banyak teman saya kayak gitu. Ini beda ini. Saya tidak pernah sekolah teolologi. Walaupun di arrange ya, wah kamu harus sekolah. Kamu harus sekolah, nyatanya nggak bisa. Pada singkat dan clear Bapak Ibu Saudara, jadi setan dan iblis dan setan, ya. Iblis dan setan itu tahu siapa Tuhan Allah. Siapa? Yesus Kristus. Tuhan itu Allah yang berkarya. Allah itu yang duduk di tata surga disembah. Clear toh? Anda yang tidak paham Yohanes 1 ayat 1, tanyalah pada iblis, tanyalah pada setan. Kan iblis kamu sembah. Ya, iblis seneng itu. Iblis selalu ngomong sembahlah aku.
Kan begitu iblis kerjaannya. Matius 4 ayat 9, ayat 8, ayat 9 toh. Lalu oleh Yesus dijawab, sembahlah Tuhan Allahmu. Yesus tahu dulu kamu itu nyembah Tuhan Allah, nyembah aku. Aku sebagai Allah Maha Tinggi, sebagai Allah Ta'ala. Di samping Allah Subhanahu. Ngeri nih HTD nih, pemahaman Alkitabnya ngeri deh. Ya, semua kena semua. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Yesus, betul. Yesaya 57:15 itu kamu baca. Ini kan hanya masalah bahasa Arab aja. Juga Lukas 8 ayat 28 tadi, yaitu yang mengatakan engkau anak Allah yang maha tinggi. Waktu jadi manusia disebut engkau anak Allah yang maha tinggi. Tapi waktu di surga disebut engkau Allah maha tinggi. Allah Ta'ala itu ya engkau itu Yesus. Makanya setan sangat gemetar. Setan iblis dengar nama Yesus gemetar. Lah Tritunggal lu boro-boro. Kurang katanya, Allah kok cuma satu. Allah itu harus gerombolan. Gerombolan para Allah itu harus Tritunggal, baru dia rada gemeteran. Very clear. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham Alkitab tingkat tinggi ya. Sekarang udah era modern ya. Kalian yang masih penyembah Bapa itu mempermalukan kekristenan. That's it.